Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Az-zihaf Az-zihafu yutlaqu lughatan 'ala al-isra' wa istilahan taghyirun yatra'u 'ala thawani al-asbabi duna al-awtad wa huwa ghairu lazimin ghaliban. Bima'na anna dukhulahu fi baitin min al-qasidati la yastalzimu dukhulahu fi baqiyati abyatiha wa zihaf naw'an mufrad wa murakkab. Yang pertama adalah maknanya secara lugawi, artinya adalah isra, artinya cepat. Wastilahan takhir, secara istilahan artinya menurut berdasarkan ulama arut, bahwasanya zihaf itu merupakan apa? Takhirun, yaitu perubahan yatra'u yang terjadi ala sawanil asbab, pada huruf kedua dari sabab. Dunal autad, tidak terjadi pada autad. Berarti zihaf itu hanya masuk pada huruf kedua sabab. Imma sabab khafif ataupun sabab sakil, wa huwa ghairu lazimin ghaliban. Dan dia tidak lazim ghaliban. Artinya ghairu lazim itu apa? Bimakna anna dukhulahu fi baitin minal qasidati la yastalzimu dukhulahu fi baqiyati abyatiha. Artinya masuknya atau kemasukannya dia itu pada sebuah bait qasidah itu tidak menjadikan apa? Tidak mengharuskan dia juga masuk pada keseluruhan bait qasidah. Jadi kalau kita misalkan ada 6, misalkan kita punya 10 bait. Kemudian di bait pertama itu terkena zihaf. Maka di bait kedua, ketiga, keempat itu tidak mengharuskan dia harus terkena zihaf. Nah, itu yang dinamakan dengan la yastalzim au ghairu lazim. Dan zihaf itu boleh masuk pada tempat apapun, boleh baik dia dari hashfun maupun arut ataupun dorob. Wazihafu nau'an, dan zihaf itu ada dua macam, mufrad dan murakkab. Az-zihafu al-mufrad artinya adalah huwa alladhi yadkhulu fi sababin wahidin minal ajza, yaitu zihaf yang masuk pada sabab satu saja. Artinya dia tidak masuk kepada dua tempat, hanya masuk pada satu tempat. Wa huwa samaniyatu anwa. Nah, di dalam satu taf'ilah, misalkan mustaf'ilun. Mustaf'ilun itu memiliki dua sabab khafif dua kali. Maka zihaf mufrad ini artinya dia hanya masuk pada salah satu di antara kedua sabab yang ada di dalam mustaf'ilun. Imma di sabab yang pertama ataupun yang kedua. Wa huwa samaniyatu anwa. Dan dia memiliki 8 macam. Yang pertama ada al-khabnu, kemudian al-idmar, kemudian al-waqsu, kemudian at-tayyu, kemudian al-qabdu, kemudian ada al-asbu, kemudian ada al-aqlu, kemudian ada al-kafu. Al-khabnu artinya adalah huwa hadfus tsani sakin minat taf'ilah mislu fa'ilun fatasiru fa'ilun. Kemudian ada al-idmar wa huwa taskinu sani al-mutaharrik minat taf'ilah. Jadi kalau yang pertama adalah khoben. Khoben itu terletak pada huruf kedua sukun. Fa'ilun. Nah, huruf keduanya sukun. Jadi kalau kita melihat apakah dia masuk pada taf'ilah atau tidak, maka kita pertama melihat kepada zihaf tersebut. Zihaf tersebut dia termasuk apa? Zihaf murakkab, mufrad ataukah murakkab. Kalau dia mufrad, maka kita juga perlu tahu dia masuk kepada huruf keberapa. Kalau khabnu berarti huruf kedua sukun. Kita cek fa'ilun huruf keduanya sukun atau enggak. Oh, ya sukun. Nah, setelah kita tahu dia sukun, kemudian kita perlu tahu apakah dia sabab atau bukan. Oh, dia sabab khafif. Oke, berarti dia boleh masuk kepada fa'ilun.
Kita punya mustaf'ilun. Mustaf'ilun itu ada huruf keduanya yang sukun nggak? Oh ya ada, mus. Sin, huruf sinnya sukun. Kemudian mus itu termasuk sabak khafif atau enggak? Oh ya sabak khafif, berarti boleh dimasuki sama al-khabnu. Yang kedua ada al-idmar, yaitu taskin usani mutaharik minat taf'ilah. Yaitu mensukunkan huruf kedua yang mutaharik. Berarti kalau huruf kedua mutaharik, maka dia dari sabab sakil. Nah, yang pertama, di sini ada contoh mutafa'ilun. Mutafa'ilun ini huruf keduanya mutaharik nggak? Oh iya, mutaharik. Apakah dia termasuk dari sabab sakil? Iya, sabab sakil. Maka mutafa'ilun boleh dimasuki dengan idmar, yaitu mutfa'ilun. Kemudian ada al-waqsu. Nah, al-waqsu itu adalah hadfusani mutaharrik, yaitu menghapuskan huruf kedua yang mutaharrik. Mutafa'ilun tadi huruf keduanya betul, dia sabab dan juga dia hidup, maka dihapuskan boleh dengan terkena namanya al-waqsu. Berarti menjadi mufa'ilun. At-toy, huwa hadfu rabi as-sakini minat tafa'ilati. Misluh mustaf'ilun fatasiru musta'ilun. Kemudian di sini ada atoy, yaitu hadfu robi asakin minat taf'ilah. Contohnya apa? Contohnya adalah mustaf'ilun, yaitu menghapuskan huruf keempat yang sukun dan dia termasuk dari sabab khafif. Oke, mustaf'ilun. Berarti menjadi musta'ilun. Al-qabdu itu menghapuskan huruf kelima yang sukun. Menghapuskan huruf kelima yang sukun, yaitu dari fa'ulun, maka dia akan menjadi fa'ulu. Kemudian huruf yang keenam, nau yang keenam, yaitu al-asbu, wa taskinul khamisi al-mutaharriki minat taf'ilah, yaitu mensukunkan huruf kelima yang mutaharik dari taf'ilah. Nah, al-asbu huruf kelima. Coba kita cek huruf kelima yang mutaharik. Mufa'alatun, huruf kelimanya mutaharik. Oke, mutaharik. Kemudian setelah mutaharik kita tahu mutaharik dan ada, maka kita perlu pastikan dia termasuk sabab atau kawatat. Nah, oh dia termasuk sabab, maka zihaf boleh masuk. Tapi kalau watat, maka zihaf tidak boleh masuk. Mufa'alatun menjadi mufa'altun. Al-asbu menjadi mufa'altun. Kemudian ada yang ketujuh al-aqlu, wa huwa hadful khamis al-mutaharrik. Yang selanjutnya adalah menghapuskan huruf kelima yang mutaharrik. Tadi ada mufa'alatun, bisa dihapuskan lamnya. Mufa'atun. Al-kafu wa hadfu sabi sakin minat taf'ilah. Kemudian ada menghapuskan huruf ketujuh yang sukun dari taf'ilah. Contohnya fa'ilun, huruf ketujuhnya huruf nun, kemudian dia termasuk sabab khafif, maka dia boleh dihapuskan nunnya menjadi fa'ilatu. Tamam, fa'ilatu. Nah, sedikit saya ulangi. Azihaf itu artinya adalah perubahan yang terjadi pada huruf kedua dari sabab. Imma sabab khafif ataupun sabab sakil. Dunal autad. Tidak terjadi pada autad. Berarti kita harus tahu dulu, misalkan kalau khoben itu hurufnya menghapuskan huruf kedua yang sukun, maka kita cek di taf'ilah apakah ada huruf kedua sukun, or ada. Maka setelah itu kita pastikan apakah dia sabab ataukah tidak. Oh, sabab berarti boleh masuk. Kemudian contohnya lagi ada menghapuskan huruf keempat yang sukun. Menghapuskan huruf keempat yang sukun, kita cek apakah dia huruf keempatnya itu berupa em, apa
Apakah dia huruf keempatnya berupa sukun? Iya, berupa sukun. Kemudian dicek apakah dia sabab. Oh iya, sabab. Maka dia termasuk tempat yang boleh dimasuki daripada zihaf. Contohnya lagi, misalkan menghapuskan huruf kelima, menghapuskan huruf kelima yang mutaharrik. Menghapuskan huruf kelima yang mutaharrik itu adalah al-aqlu, hadful khamis mutaharrik minat taf'ilah. Kita ada di sini contohnya mutafa'ilun misalkan. Mutafa'ilun itu ada nggak huruf kelimanya? Mutafa'ilun. Oh, ada huruf ain. Mutafa'ilun adalah huruf ain, itu huruf sukun huruf mutaharrik kelima. Tapi kita cek apakah huruf kelima di sini dia itu termasuk sabab? Bukan. Huruf ain di sini dia masuknya pada watat, maka dia tidak boleh dimasuki oleh al-asbu. Kemudian wahwa ghairu lazimin ghaliban. Dan ziyaf itu tidak lazim. Artinya tidak lazim apa? Bimana anna dukhulahu fi baitin minal qasidah la yastalzimu dukhulahu fi baqiyati abyatiha. Jadi kalau dia masuk pada satu bait itu tidak mengharuskan bait setelahnya itu harus terkena zihaf yang sama. Tamam. Nah, ini contoh dari ada di sini hadza jadwalun fi zihafi al-mufradi. Jadwal. Nah, di sini ada yang pertama adalah al-ism. Al-ism di sini artinya adalah nama-nama daripada dia adalah nama-nama dari al-zihaf. Kemudian ini adalah ta'rifnya yang ringkas. Hadfusani sakin. Kemudian ini adalah taf'ilah-taf'ilah yang boleh dimasuki atau yang bisa dimasuki oleh zihaf yang ada di sini. Kemudian setelah itu adalah kolom yang ini matasiru ilaihi atafa'il ba'da dukhuli zihaf. Itu berarti perubahan setelah dimasuki oleh zihaf. Misalkan mustaf'ilun itu kena khoben huruf kedua, menghapuskan huruf kedua sukun mustaf'ilun maka dia akan menjadi mutaf'ilun. Mutaf'ilun itu dia ada mengalami perubahan kepada mafa'ilun. Yang biasa dipakai itu namanya adalah mafa'ilun, bukan mutaf'ilun. Tapi kalau dipakai misalkan mutaf'ilun untuk mengetahui juga tidak masalah sebenarnya. Misalkan ini masuk pada maf'ulatu. Maf'ulatu itu boleh dimasuki khoben menjadi ma'ulatu. Ma'ulatu itu akan mengalami perubahan kepada fa'ulatu. Dan dia masuk pada ini. Al-khoben itu masuk pada bahar basit. Rojas, romal, munsareh, sari' madid, muqtadab, khafif, mujtas, al-mutadarak. Kemudian di sini cara menghafalnya adalah al-khobnu itu huruf kedua sukun. Kemudian di sini ada al-itmar huruf kedua mutaharik. Tamam. Kemudian yang ketiga ada al-waqsu huruf kedua yang mutaharik juga. Nah, tabel ini atau susunan ini sudah Al-Fakir susun berdasarkan urutan angka, yaitu angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 7. Yang pertama adalah dimulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu apa? Menghapuskan sukun. Berarti menghapuskan huruf kedua yang sukun. Al-khobnu. Setelah itu adalah mensukunkan dulu, mensukunkan yang mutaharik. Setelah menghapuskan yang sukun, mensukunkan yang mutaharik, yaitu al-idmar. Setelah itu menghapuskan yang mutaharik, yaitu al-waqsu. Barulah dipisah dengan atoy. Atoy itu menghapuskan huruf keempat. Setelah menghapuskan huruf keempat, nanti akan mengalami pola yang sama, yaitu menghapuskan huruf sukun yang kelima, mensukunkan huruf mutaharik kelima, dan menghapuskan mutaharik yang kelima. Kemudian ditutup dengan al-kafu, menghapuskan huruf ke-7. Jadi di sini mengalami pola, yaitu yang kedua untuk
apa namanya, huruf kedua itu ada 3, huruf keempat ada 1, huruf kelima ada 3, dan huruf ketujuh juga ada 1. Nah, kemudian di sini ada namanya nah, di sini tadi ada al-idmar. Al-idmar adalah mensukunkan huruf kedua yang mutaharik. Jadi mutafa'ilun menjadi mutfa'ilun. Berarti di sini adalah mensukunkan huruf kedua yang mutaharik, mutfa'ilun. Mutfa'ilun ini lebih tepatnya untuk ininya berubah menjadi namanya mustaf'ilun. Ila akhirihi itu caranya sama. Cara membacanya ini adalah sama. Ini adalah kolom bahar-bahar yang boleh atau yang bisa dimasuki daripada atoy atau khobat atau asbu dan lain sebagainya. Setelah itu ada yang kita kenal namanya zihaf al-murakkab. Apa sih zihaf murakkab itu? Az-zihafu al-murakkab huwa alladhi yadkhulu fi sababaini minal ajza. Yaitu zihaf murakkab itu adalah zihaf yang dia masuk kepada dua sabab pada satu taf'ilah. Wa huwa arba'atu anwa. Ini ta'rif sebetulnya perlu untuk diperbaiki. Walladhi yadkhulu fi sababaini walladhi yadkhulu fi sababaini min juz'in wahidin misalkan au minat taf'ila al-wahidah. Karena zihaf murakkab itu adalah dia masuk kepada dua sabab yang ada pada satu taf'ilah. Tetapi juga kalau misalkan menggunakan ta'rif ini juga boleh. Mengapa? Minal ajza ini maksudnya adalah di antara banyaknya taf'ilah. Karena kita mau membicarakan ziyaf murakkab yang maksudnya ziyaf murakkab di sini adalah al-khablu, al-khazlu, asyaklu, an-naqsu. Kan ini banyak. Nah, karena ini banyak, maka dia akan masuk kepada ajza, tidak hanya pada satu juz'un. Tapi yang aula, itu ta'rifnya, waladhi yadkhulu fi sababaini minat taf'ilati al-wahidati. Wahuwa au minal juz'i al-wahidi. Boleh minat taf'ilati al-wahidati atau minal juz'i al-wahidi. Wahuwa arba'atu anwa'in. Al-khablu huwa ijtima'ul khabni wa tayyi. Yaitu al-khablu itu huwa ijtima'ul khabni wa tayyi. Gabungan antara khaben dan juga toy. Khaben tadi apa? Menghapuskan huruf kedua yang sukun. Sedangkan toy menghapuskan huruf kedua yang huruf keempat yang sukun. Berarti di sini adalah mustaf'ilun, huruf kedua sukun dihapuskan, huruf keempat sukun dihapuskan, maka menjadi muta'ilun. Muta'ilun itu lebih tepatnya adalah fa'ilatun, menjadi fa'ilatun. Al-khazlu huwa ijtima'ul idmari wa tayyi. Al-khazlu itu adalah penggabungan daripada idmar dan juga toy. Apa itu idmar? Idmar adalah mensukunkan huruf kedua. Kemudian toy menghapuskan huruf keempat yang sukun. Maka dari mutafa'ilun menjadi mutfa'ilun. Tamam? Mutfa'ilun berubah menjadi mufta'ilun. Nah, untuk mendeteksi, misalkan kita mau mendeteksi syair-syair, itu cukup sebenarnya menggunakan yang perubahannya ini. Agar kita tidak bingung ketika berubah menjadi mufta'ilun, menjadi fa'ilatun. Cukup dengan perubahan yang awal. Misalkan mustafilun, ya menjadi muta'ilun.
Mutafa'ilun yang menjadi mutfa'ilun. Itu sebenarnya cukup. Kalau bagi saya cukup. Asyaklu wa ijtima'ul khabni wal kafi. Syakal itu gabungan dari khoben dan kaf. Contohnya di sini kaf itu apa? Menghapuskan huruf ketujuh yang sukun. Khoben menghapuskan huruf kedua yang sukun. Fa'ilatun berarti menjadi fa'ilatu. An-naqsu wa ijtima'ul asbi ma'al kafi. Yaitu gabungan antara asbun dan kafun. Mislu mufa'alatun. Apa itu kaf? Kaf tadi adalah menghapuskan huruf ketujuh yang sukun. Al-asbu itu huruf kelima, mensukunkan huruf kelima. Maka mufa'alatun menjadi mufa'altu, maka berubah menjadi mafa'ilu. Nah, di sini sudah tersusun di jadwal atau di tabel sudah tersusun secara rapi, yaitu khoben, khoblu gabungannya khoben dan toy. Khozlu idmar dan toy. Jadi yang pertama adalah toy, kemudian khoben idmar. Tamam. Kemudian syaklu dan naksu. Syaklu khoben gabungannya kaf. Kemudian naksu gabungannya adalah asbu dan kaf. Ini kaf, ini kaf. Ketujuh, ini ke empat. Tinggal yang depannya saja yang beda. Ini cara membacanya juga sama. Ini tafilah yang boleh dimasuki. Ini perubahan tafilah setelah dimasuki. Dan ini perubahan dari tafilah yang sudah dimasuki di sini tadi menjadi nama baru yang lebih populer. Kemudian ini adalah bahar-bahar yang boleh dimasuki. Kemudian ada al-illah. Al-illah, kita masuk kepada al-illah. Apa itu illah? Al-illah lugatan al-marad. Secara bahasa, illah itu artinya adalah marad atau penyakit. Wasumiyat bidzalik li'annaha idza dakhalat taf'ilata amradatha. Karena apabila illah ini masuk kepada taf'ilah, maka dia akan membuatnya sakit. Taf'ilah itu akan seakan-akan dia sakit. Wa ad'afatha, dan dia akan melemahkan daripada taf'ilah atau qasidah yang ada. Fasarat karrajuli al-alil. Kemudian wastilahan, secara istilahan artinya adalah taghyirun yatra'u 'alal asbabi wal awta. Secara istilahan artinya adalah perubahan yang terjadi, taghyirun yatra'u 'alal asbabi wal awtat, yaitu perubahan yang terjadi pada atau yang masuk pada asbab dan autat dari arud dan dorob. Nah, kalau illah itu masuk pada sabab dan watat, dan dia masuk kepada arud dan juga dorob. Wahiyya lazimah. Dia hanya masuk kepada arud dan dorob saja, tidak masuk kepada hashwun. Wahiyya lazimah, dan dia lazim artinya annaha idza waradat fi awalil baiti min abyatil qasidah ultuzimat fi jami'i abiyatiha wa waqa'at fi akhir taf'ilah. Tamam. Nah, ini apabila masuk kepada bait satu bait atau bait awal, maka bait kedua, ketiga, keempat setelahnya itu terkena semua. Wa waqa'at fi akhir taf'ilah, dan dia masuk kepada akhir daripada taf'ilah. Jadi kalau ada taf'ilah misalkan fa'ilun, maka dia hanya masuknya kepada di akhirnya, di akhir daripada fa'ilun, berarti imma menghapuskan huruf nun ataupun menghapuskan huruf nun dan mensukunkan huruf lam menjadi fa'il. Bisa menjadi fa'ilu atau fa'il misalkan. Kemudian wal illatu qismain. Awal illatu qismani. Illatun ziyadah, illatu ziyadatin wa illatu nuqsanin. Itu ada illah ziyadah dan ada illah nuqsan. Kalau dikatakan illah ziyadah, maka berarti dia menambahkan huruf. Wa illalu ziyadati tanqasimu ila salasati aqsamin. Wa hiya at-tarfil wa tadhil wa tasbigh. Tarfil itu adalah ziyadatu sababin khafifin ala ma akhiruhu watat majmu. Menghapuskan sabab khafif, yaitu huruf hidup mati pada akhir watat majmu. Contohnya fa'ilun, maka dia akan menjadi fa'ilatun.
At-tadhyil adalah ziyadatu harfin sakin, menambahkan huruf sukun pada yang akhirnya watat majmu', yaitu fa'ilun menjadi fa'ilan. At-tasbigh huwa ziyadatu harfin sakinin alama akhiruhu sababun khafif, yaitu menambahkan huruf sukun yang akhirnya sabab khafif. Contohnya fa'ilatun menjadi fa'ilatan. Nah, kita coba cek kepada tabel. Ini tabelnya tarfil, tadhyil, dan tasbigh. Ziyadatu sababin khafifin alama akhiruhu watat majmu'. Kemudian ziyadatu harfin sakinin alama akhiruhu watadun majmu' sama ini sabab khafif. Ini watat-watat, ini sabab khafif. Ini tambahannya, contoh tambahannya, dan ini perubahannya. Kemudian ini adalah bahar-bahar yang boleh dimasuki. Setelahnya kita masuk kepada ilalun nuqsan. Ma huwa ilalun nuqsan? Al-ilalun nuqsan al-ilalu allati takunu binaqsi tis'ah. Ilal yang nakas artinya mengurangi huruf. Tadi ada ilalu ziyadah berarti menambahkan huruf. Kalau ilalun nuqsan maka dia mengurangi huruf. Al-ilalu allati takunu binaqsi tis'ah. Ilal yang masuk kepada nakas atau yang mengurangi huruf dia ada 9. Apa saja? Ada al-hadfu, ada al-qatfu, ada al-hadadu, ada as-salmu, ada al-waqfu, ada al-kashfu, ada al-qasru, ada al-qat'u. Kemudian ada al-batru. Untuk lebih mudahnya coba cek di sini aja. Ingat, illa itu masuk pada akhir huruf. Pada akhir taf'ilah, bukan pada pertengahan atau di awal. Jadwalun fi ilalin nuqsan. Taqdiruhu hadza jadwalun fi ilalin nuqsani. Al-hadfu yaitu menghapuskan sabab khafif min akhir taf'ilah. Mafa'ilun menjadi mafa'i. Karena sabab khafifnya lun dihapuskan. Mafa'i boleh berubah menjadi fa'ulun. Menjadi di sini ada fa'ulun itu ada di bahar tawil. Atau mungkin ada di beberapa bahar yang lainnya kalau ada. Karena ini hanya masuk pada arut ataupun dorob saja. Tidak masuk kepada tempat yang lainnya. Kemudian ada al-hadfu sudah. Kemudian ada al-qatfu. Al-qatfu itu ijtima'ul asbi wal hadfi. Yaitu gabungan antara asbi dan hadfi. Hadfi tadi apa? Hadfu sabab khafif. Berarti mufa'alatun dihapuskan sabab khafifnya menjadi mufa'ala. Mufa'ala itu ketika ada asbu, maka disukunkan huruf yang kelimanya. Menjadi mufa'al. Mufa'al. Kemudian ada al-hadadu. Al-hadadu hadful watadi al-majmu'i. Yaitu mutafa'ilun menjadi mutafa. Mutafa itu bisa berubah menjadi fa'ilun. As-salmu hadful watadi al-mafruq, menghapuskan watat mafruq, yaitu maf'ulatu menjadi maf'u fa'lun, ada pada bahar sari'. Kemudian ada al-waqfu, yaitu mensukunkan huruf ketujuh yang mutaharrik. Maf'ulatu menjadi maf'ulat, tetap menjadi maf'ulat pada bahar sari' dan munsarah. Kemudian al-kashfu yaitu hadfu sabi mutaharik, menghapuskan huruf ketujuh yang mutaharik, itu namanya al-kashfu. Maf'ulatu menjadi maf'ula, boleh menjadi maf'ulun, yaitu di bahar sari dan munsareh. Kemudian al-qasru hadfu sakinis sababi al-khafifi. Idhofah yang seperti ini itu bermakna min. Jadi hadfu sakinin minas sababi al-khafifi. Awataskinu ma qablahu. Kemudian mensukunkan yang sebelumnya. Fa'ulun dihapuskan dulu huruf sukun sabab khafifnya yaitu huruf nun menjadi fa'ulu. Kemudian wataskinu ma qablahu. Kemudian mensukunkan huruf yang sebelumnya dihapuskan, yaitu menghapuskan huruf sebelum yang tadi kita hapuskan, yaitu huruf lam. Karena huruf nun itu yang kita hapus, maka huruf sebelumnya disukunkan apa? Lamnya. Menjadi fa'ul. Fa'ilatun menjadi dihapuskan nunnya menjadi fa'ilat. Kemudian hadfu sakinil watadi al-majmu'i
taskinu ma qablah. Tamam. Di sini mutafa'ilun dihapuskan sakin watatnya menjadi mutafa'ilu. Mutafa'ilu kemudian taskin ma qablahu berarti mutafa'il. Tamam. Ijtima'ul hadfi wal qat'i. Al-hadfi tadi menghapuskan sabab khafif dan qata. Qata itu apa? Menghapuskan sakin pada watat majmu' wa taskin ma qablahu. Tamam, kita coba fa'ulun. Fa'ulun itu kita hapuskan dari hadfunya dulu. Hadfu apabila mengenai fa'ulun menjadi fa'u. Fa'u ketika dimasuki qata berarti menjadi fa' karena huruf wawunya dihapuskan. Kemudian setelah wawunya dihapuskan, tersisa huruf ain dan fa. Huruf ainnya disukunkan karena kaidahnya qata apa hadfu sakinil wa tadi al-majmu'i wa taskinu ma qablahu. Ini boleh ditambahkan waw wa taskinu ma qablahu. Al-batru ijtima'ul hadfi wal qat'i. Kalau fa'ilatun berarti tunnya dihapuskan menjadi fa'ila. Fa'ila itu setelah itu adalah al-qata. Kita masukkan al-qata berarti dihapuskan huruf terakhirnya menjadi fa'ila. Lamnya disukun menjadi fa'il. Dan itu masuk pada bahar madid sama bahar mutaqarib. Batar ini masuk pada bahar madid dan mutaqarib. Kita nih, sekarang adalah al-farqu baina zihafi wal illah. Apa perbedaan antara zihaf dan illah? Perbedaan yang pertama, az-zihafu yukhtasu bil asbab. Zihaf hanya masuk pada asbab. Wal illah tadkhulul asbab wal autad. Sedangkan illah masuk pada sabab dan autad. Kedua, az-zihafu yadkhulul hashwa wal aruda wa darba. Zihaf masuk pada hashwu, arud dan darab. Sedangkan illah hanya masuk pada arud dan darab. Zihaf idza arada la yalzamu ghaliban. Zihaf apabila masuk tidak menjadikan semuanya terkena, yang bait lainnya terkena. Sedangkan illa idza aradat lazimat ghaliban, apabila mengenai maka yang lainnya ikut terkena. Zihaf itu yaqa'u fil harfi tsani awil rabi awil khamis awis sabi'. Zihaf itu masuk pada huruf kedua, keempat, kelima, dan juga ketujuh atau ketujuh. Sedangkan illah taqa'u fi akhir taf'ilah. Dia masuk pada akhir daripada taf'ilah. Zihaf, inna zihafa taghyirun. Inna zihafa taghyirun la yakunu illa bil hadfi. Zihaf itu perubahan yang tidak berlaku kecuali dengan menghapus. Sedangkan illah itu takunu bil hadfi wa ziyadah. Sedangkan illah itu juga menghapus dan juga menambah. Tapi kalau zihaf hanya mengurangi. Yang ke selanjutnya, azihafu minhu qabih. Zihaf itu ada yang qabih. Wa kazihafi al-muzdawij. Maksud al-muzdawij di sini apa? Zihaf murakkab artinya adalah murakkab. Zihaf murakkab. Wa minhu ma huwa wajibun. Dan diantaranya zihaf itu ada yang wajib. Contohnya apa? Al-qabd. Qabd itu wajib masuk pada arud tawil. Bahru tawil itu arudnya harus wajib terkena qabd. Yaitu dihapuskan huruf kelima yang sukun. Jadi dari mafa'ilun menjadi mafa'ilun. Kemudian ini juga al-khabnu fi arudil basit at-tam. Khabn masuk pada arud basit yang tam. Mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun menjadi fa'ilun. Jadi mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Wa minhu ma huwa hasan, ada yang hasan seperti khaban pada arud tawil. Khaban pada arud tawil. Tawil itu apa? Fa'ulun mafa'ilun. Tapi kok bisa khaban pada arudnya tawil? Padahal tawil itu dia tidak memiliki huruf kedua yang sukun. Ini ada yang bermasalah. Hmm.
Jadi ini wamin humah wa hasanun kal khabni fi arudi tawil. Ini bukan tawil, saya kira bukan tawil. Ini dicoret dulu aja, nanti coba saya cek kira-kira apa. Bukan tawil, salah kalau tawil. Ala illatu ba'duha qabihun kal kharmi wal khazmi. Illah itu sebagiannya qabih. Kalau ilah itu qabih seperti kharm dan khazm. Kharm dan khazm. Wa ba'duha hasan kat tash'is. Kharm, khazm, tash'is itu masuk pada setelah ini, yaitu pada pembahasan ilah lujariyah majra zihaf. Ada ilah yang dia berlaku seperti zihaf. Artinya kalau masuk dia tidak menjadikan yang lain terkena. Kemudian wal hadfi fi arudil mutaqarib at-tam. Dan ada ilah hadaf pada arud mutaqarib yang tam. Nah, saya kira kita cukupkan pada pertemuan kita pada ini. Kita melanjutkan untuk azihaf al-jari majra illah sama al-ilal jariyatu majra zihaf pertemuan depan. Insya Allah kita baca pada hari Selasa ataupun hari Rabu sebagai ganti yang kemarin-kemarin kosong. Hari Selasa atau hari Rabu. Tamam. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Sebelum diakhiri ada pertanyaan kah? Sementara kelihatannya belum ada. Mungkin yang lain. Atau sedikit pertanyaan Ustaz ya. Untuk nantinya kita ada semacam arah ke cara membuat syair atau belum ada sekarang? Itu bisa di akhir dari pertemuan, mungkin nanti tips-tips kalau yang ingin membuat syair itu seperti apa gitu. Kemudian nanti bisa untuk setelah dikasih tips kan udah selesai, maka bisa nanti misalkan ada yang mau mencoba, bisa nanti dikirimkan lewat WhatsApp, nanti bisa saya cek kira-kira kekurangannya apa, nanti bisa diperbaiki untuk kedepannya biar lebih baik. Ustaz izin bertanya Ustaz. Iya. Kalau kita kan sering ketemu di Indonesia itu kan ada syair-syair yang berbahasa Indonesia ya, tapi tulisannya pegon. Iya. Kayak misalnya ada yang terjemahan Jurumiyah itu kan. Nah itu kaidahnya itu sesuai dengan huruf vokalnya, misalnya lafaz itu kan berarti kan kayaknya bisa itu kan huruf hidup semua ya Ustaz ya. Huruf hidup semuanya. Tapi kan kalau kita tulis pegon kan ba, ya, sin sama alif gitu kan. Kita nanti ketika dihubungkan dengan rumus-rumus di dalam tafilahnya itu pakai pegonnya atau pakai vokalnya Ustaz? Itu cara menggunakannya. Mungkin kalau saya juga kurang tahu kalau di pesantren itu apakah di pesantren yang salaf itu ada pelajaran kayak puisi gitu. Jadi kalau di puisi itu ada kita kenal namanya adalah suku kata. Ya kan, suku kata. Suku kata itu kan berdasarkan ketukan. Kayak misalkan saya sedang belajar gitu. Saya sedang belajar. Itu ada 7 suku kata. Saya sedang belajar. Itu ada 7 suku kata. Nah, begitu juga dengan penggunaan ini, penggunaan arudiyah di dalam dalam bahasa kita, bahasa Jawa ataupun bahasa Arab, maka penggunaannya menggunakan suku kata. Jadi misalkan mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu ada 12, misalnya 12 suku kata. Maka dicoba cari untuk lebih tepatnya pada 12 suku kata. Kayak gitu.
Jadi tidak perlu mengurusi sukun-sukunnya itu saja ya. Tidak. Jadi ya berdasarkan ketukan nada aja gitu. Yang penting dia ketika dilakukan tidak meleset, tidak ada kekurangan kelebihannya. Karena apalagi kalau bahasa kita itu lebih mudah untuk di otak-atik gitu, ditambah-tambahkan huruf-huruf ataupun tambahan-tambahan gitu kan lebih mudah. Oh, siap Ustadz. Jadi penting bisa dinyanyikan ya. Nah, di sini ada yang nomor 6 tadi, kalau misalkan nanti menulis, ini nggak ada kayaknya di kitab yang nuskah lama. Yang terakhir, bagian terakhir, wa minhu ma huwa hasan kal khabni fi ghairi arudil basit. Jadi, kalau di sana ada bahar-bahar yang pada arutnya, di bagian arutnya itu bisa dimasuki huruf, bisa dimasuki khoben, maka dia hasan. Dia hasan. Baik. Kecuali pada basit. Kenapa? Karena basit sudah masuk kepada wajib. Jadi di sini ya betul, wa minhu ma huwa hasanun kal khobni fi ghairi arudil basiti. Ada pertanyaan lagi? Dan kemudian kalau misalkan kita kayak di Indo gitu, sebenarnya kalau untuk lagu-lagu seperti ini itu bagus juga kalau dipakai untuk betul kayak misalkan di Amsilati itu kan ada Amsilati itu menggunakan Bahrul Rojas untuk apa? Yang syair-syair tentang itu loh qawaid-qawaid nahwiyah. Qawaid-qawaid nahwiyahnya menggunakan Bahrul Rojas dengan bahasa campuran antara bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Kadang juga bisa untuk latihan misalkan menghafalkan kosakata gitu, menghafalkan mufradat-mufradat bahasa Arab itu bisa dipakai untuk lagu-lagu juga. Jadi dengan arti dan juga bahasa Arabnya gitu. Untuk mufradat. Dan juga bagus untuk misalkan untuk ilmu-ilmu ataupun apa gitu dinadomkan dengan bahasa-bahasa kita. Kalau yang kesusahan bahasa Arab. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa lanjutkan Ya, besok. ada sedikit Ustaz. Bisa minta tolong di naudhomkan Muqaddimah Alfiyah mungkin Ustaz 1 sampai ke berapa 7 itu ya. Untuk gambaran itu Ustaz. Diapakan? Dibacakan naudhomnya itu pakai nada yang ada sesuai dengan kaid arubnya. Naudhom Alfiyah, matan Alfiyah bait 1 sampai 7 atau sampai 5 enggak apa-apa. Untuk yang bait alfiyah yang di Indonesia, yang dibaca di Indonesia itu sebenarnya sudah sesuai dengan nada-nadanya Bahar Roja itu sudah sesuai yang biasa dibaca. Yang qala Muhammadun wa Abdul Maliki itu. Iya. Itu banyak versi-versinya untuk nada-nadanya itu semuanya pas, semuanya betul. Nggak ada karena di apa ya di dalam Arudiah itu nggak ada patokan tertentu kita itu harus membacakan dengan nagom seperti apa itu nggak ada. Yang penting dia sesuai dengan ketukan maka itu boleh. Karena asal daripada syair itu tidak dinadakan kayak kita di Indo gitu. Kayak di Indo Tapi kalau kita kan,
kadang panjang pendeknya berubah nggak apa Ustaz? Kalau untuk dinada-nadakan, kalau dinada-nadakan itu ya dia berubah-berubah karena dia mengikuti nada, tetapi tetap dalam ketukannya pas. Ketukannya pas. Kayak gitu. Cuma kalau mau misalkan nggak dinadakan juga nggak apa-apa. Kalau lebih mudahnya menghafalkan dinadomkan dinagomkan ya dibaca dengan nagom gitu. Nagom. Tetapi juga itu nanti kekurangannya dia akan memanjangkan yang aslinya pendek. Itu juga sebenarnya tidak masalah asalkan kita tahu dobitnya, kita tahu keakuratannya. Jadi secara penulisan tahu oh ini sebetulnya pendek, hanya kita membacanya panjang karena mengikuti nada. Kayak gitu sih. Tapi kalau di Arab itu tidak dinadakan. Ya biasa gitu. Ya ada nadanya, cuma dia nadanya bukan nada-nada yang kayak kita di Indo. Ya mungkin bisa dicontohkan. Yang gimana? Nada Alfia Ibnu Malik Ustaz. Sekalian tips supaya gampang menghafalnya. Saya sendiri nadanya juga sama kayak yang biasa di pesantren gitu. Jadi nada apa namanya rojas itu kan bermacam-macam. Tapi kalau saya itu biasanya mengikuti dari baitnya sendiri-sendiri. Saya ada beberapa bait dari Bahru Rojas, coba diperhatikan nanti berbeda-beda. Misalkan kalau matan Alfiyah, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah ila akhirih. Tapi kalau kita berpindah di nazam lain ya berbeda nanti nadanya. Misalkan Baikuniyah awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadha aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kita pindah ke Alfiyah Suyuti misalkan hadus sahihi musnadun biwaslihi adun binaqri alin dhabidin an mislihi walam yakun syadan wala mu'allalan. Kayak gitu. Ilmul hadis itu qawanina tuhad yudra biha ahwalu matnin wa sanad fadhanika al mawdu'u wal maqsudu ayuraf al maqbulu wal mardudu. Terus di alfiyahnya Iraqi itu juga wa ahlu hadha sya'ni qassamu sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan fal awwalul muttasilul isnadi binaqli alin dhabitil fuadi an mislihi min ghairi masyududhi wa illatin qadihatin fatudhi. Kita pakai nazamnya Jazariyah juga berbeda. Gimana itu? Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmadatun wadidtakul mahmusuha fahasahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qatim bakat wa baina rikhwin wa syadidilin umar wa sab'a ulwin husadaqtin kit hasar wa sadun dadun da'un za'un mutbaqah wa farra min lubil huruful mutlaqah safiruha sadun wa zayyun sinu qalqalatun kutbujadin walinu
Wawan wa ya'un sakana wan fataha qablahuma walinhirafu suhiha. Jadi apa ya, bacanya itu tergantung ini sih, tergantung itunya masing-masing gitu. Jadi terserah mau dipakai ini yang gimana, itu bisa saja. Oh ya Ustadz, mohon rekamannya Ustadz ya. Kemarin nggak bisa hadir, afwan. Memang kita cukupkan sampai di sini. Kemudian tadi yang misalkan kurang ini bisa dicek lagi di rekaman. Tamam. Oke. Kita akhiri pertemuan kita pada sore malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa mengantarkan kita untuk sampai kepada ridho ilahi, bisa sampai kepada maksud dan tujuan kita untuk mendalami, mempelajari Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Dan walaupun ilmu ini sebenarnya tidak terlalu banget berkaitan erat dengan ilmu syar'i, tetapi insya Allah ada faidahnya dan bisa membantu kita untuk memahami juga daripada ilmu syar'i, sebagaimana yang kemarin sudah dibahas apa yang disampaikan oleh Dr. Fathia Abdurrahman Hijazi. Jadi dari ilmu ini juga syair-syair itu menjadi mustaqim, kemudian dari syair-syair itu akhirnya diambil banyak faidah atau makna yang dipakai di dalam tafsir-tafsir para ulama dari zaman ke zaman. Syukran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.